Jadi di sini saya akan menjelaskan soal E213 dengan soal sebagai berikut. Sedangkan untuk instruksinya yang A ini adalah berapa nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa. Instruksi B adalah catat sewa tersebut pada pembukuan Delani pada tanggal dimulainya. Yang C ada catat pembayaran sewa bulan pertama pada masa awal sewa. Yang D catat pembayaran sewa bulan kedua. Catat penyusutan bulan pertama pada pembukuan Delani. Asumsikan dengan garis lurus. Lalu instruksi yang terakhir ada misalkan Delani ini mengharapkan nilai sisa hanya sebesar 500 euro, bukan sebesar 1.180 euro, atau jumlah yang dijamin tetap adalah sebesar 1.180 euro. Bagaimana perhitungan nilai sekarang dari pembayaran sewa berubah dari bagian B? Untuk penjelasan jawaban akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel bantu mengenai tabel pembayaran liabilitas sewa atau pembayaran sewa tahunan. Nah, pada kolom pertama ini merupakan nilai dari liabilitas sewa kita. Nah, untuk kolom kedua ini baru adalah pembayaran pertama. Nah, pembayaran sewa tahunan ini dia sebesar 200 dan dia adalah nilai tetap, jadi dia tidak berubah-ubah untuk pembayaran sewa tahunnya. Untuk bunga pada kolom atau pada pembayaran pertama ini, jadi pada pembayaran pertama ini masih tidak dikenakan bunga, sehingga bunga pada pembayaran pertama masih 0. Sehingga penurunan liabilitas sewanya juga masih tetap karena tidak dapat bunga tadi. Lalu 9.592 ini dari liabilitas sewa pada nilai liabilitas sewa kita dikurangi dengan penurunan liabilitas sewa pada pembayaran pertama. Jadi 9.792 dikurangi dengan 200. Untuk pembayaran kedua, bunga sebesar 48 ini didapat dari liabilitas sewa liabilitas sewa pada pembayaran pertama dikali dengan 0,5% sehingga menghasilkan bunganya adalah 48. Lalu untuk penurunan liabilitas sewa adalah pembayaran sewa tahunan dikurangi dengan bunga, sehingga penurunan liabilitas sewa pada pembayaran kedua adalah menjadi sebesar 152 euro. Nah, sehingga liabilitas sewa pada pembayaran 2 menjadi 9.440. Begitu seterusnya sampai pembayaran terakhir. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari instruksi soal E213. Baik, di sini saya akan menjawab instruksi dari soal E213. Nah, yang A ini kan dicari berapa nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa. Nah, persentase masa sewa yang lebih dari 75% adalah bisa dihitung dari 50 bulan masa sewanya dibagi dengan umur manfaatnya, ini 60 bulan. Lalu dikali dengan 100%, sehingga persentase masa sewa lebih dari 75% adalah sebesar 83%. Lalu untuk yang B adalah catat sewa tersebut pada pembukuan Delani pada tanggal dimulainya. Nah, kita kan sudah diketahui tadi tentang nilai sekarangnya, yakni sebesar 8.872,70. Nah, ini harus dikalikan dengan nilai sekarang residu sebesar 920. Nah, sehingga menghasilkan liabilitas sewa yang dikapitalisasi sebesar 9.792. Sehingga jurnal yang ditulis adalah peralatan yang disewakan dengan sewa pembiayaan sebesar 9.792 pada liabilitas sewa juga sebesar 9.792. Lalu untuk yang C, jurnalnya adalah liabilitas sewa sebesar 200 pada kas sebesar 200. Nah, 200 ini didapat dari pembayaran pertama. Nah, pembayaran pertama ini sudah tertera pada tabel bantu pada slide sebelumnya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban poin D dengan instruksi buatlah jurnal untuk pembayaran kedua. Dengan jurnal yakni liabilitas sewa sebesar 152, beban bunga adalah sebesar 48 pada kas yakni 200. Lalu instruksi yang D adalah untuk membuat jurnal jika ada jurnal untuk beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, jurnalnya adalah beban penyusutan sewa pembiayaan sebesar 172 pada akumulasi penyusutan sewa pembiayaan. Angka 172 ini didapat dari liabilitas sewa yang dikapitalisasi dikurangi dengan nilai residu. Nah, liabilitas sewanya ini adalah sebesar 9.792 dikurangi nilai residunya adalah 1.180. Lalu dibagikan dengan 50 menghasilkan angka 172. Lalu untuk poin yang F adalah soal yang F, instruksinya tadi adalah misalkan nilai ini mengharapkan nilai sisanya sebesar 500 bukan 1.180, bagaimana perhitungan nilai sekarang dari pembiayaan sewa berubah dari bagian B. Nah, pertama yang kita bisa cari adalah untuk menghitung kerugian pada sewa pembiayaan. Dan dari peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan adalah sebesar 9.792 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 8.872 menghasilkan nilai residu dijamin yakni 920 dan dikurangi dengan nilai residu yang dianggap yakni 500 sehingga menghasilkan kerugian pada sewa pembiayaan adalah sebesar 420. Lalu selanjutnya kita mencari jurnalnya, yakni ada kerugian pada sewa pembiayaan sebesar 420, beban bunga adalah 7, lalu liabilitas sewa 193, dan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan adalah 9.072 pada peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan ini sebesar 8.873 pada gas sebesar 200. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama yaitu untuk tujuan menghitung liabilitas sewa awal, nilai saat ini dari pembayaran sewa hanya akan meliputi jumlah jaminan nilai sisa yang mungkin terutang di akhir masa sewa. Dengan demikian, kewajiban sewa awal dan hak aset pakai yang akan dicatat pada pembukuan secara insu dihitung sebagai berikut. Untuk annual rental payment-nya sebesar 71.830.000 euro dan PV-nya dengan interest sebesar 8% dan tahunnya ini sebesar 10 tahun yang berjumlah 7,24689 ini dikalikan dengan annual rental payment-nya menghasilkan 520.544. Untuk probable residual value sebesar 3.000 dan PV faktornya dari interest 8%, tahunnya 10 tahun ini 0,46819 dikalikan dengan 3.000 yang menghasilkan 1.390. Dari 520, 544 ditambahkan dengan 1.390 euro ini menghasilkan 521.934.000 euro. Untuk jurnalnya tahun 2021 ini, sebelah debitnya ini ada right of use asset dan sebelah kreditnya ini ada lease liability sebesar 521.934. Untuk yang jurnal keduanya ini ada kewajiban sewa sebesar 71.830, kreditnya ini ada kas sebesar 71.830. Di sini terdapat tabel jadwal amortisasi sewa penyewa. Jadi dapat dilihat dalam tabel, dapat disimpulkan untuk jurnal tanggal 31 Desember 2021 ini ada sebelah debit beban penyusutan yang didapatkan dari 521.934 ini dibagikan dengan 10 tahun yang menghasilkan 52.193 euro.
Yang sebelah kreditnya ini ada right of use asset sebesar 52.193 euro. Untuk jurnal yang kedua yaitu ada kewajiban sewa sebesar 35.822 euro dan sebelah debit juga terdapat beban bunga 36.008 yang sama seperti di tabel. Yang sebelah kreditnya ini terdapat kas sebesar 71.830 euro. Untuk jurnal tahun 2023 ini terdapat beban penyusutan sama yaitu sebesar 52.193. Sebelah kreditnya ini terdapat right of use asset sebesar 52.193. Untuk jurnal yang kedua ini kewajiban sewa sebesar 38.687 dan juga sebelah debitnya ini terdapat beban bunga sebesar 33.143. Untuk sebelah kreditnya ini terdapat kas sebesar 71.830 euro. B yaitu pengaruh biaya hukum dan insentif sewa. Jika Stora Enso mengeluarkan biaya hukum sebesar 5.000 euro dan menerima insentif sebesar 1.000 euro dari Sevsil, maka biaya hukum sebesar 5.000 akan ditambahkan ke aset hak guna. Yang insentif sewa ini sebesar 1.000 ini akan mengurangi kewajiban sewa. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember yaitu yang sebelah debit right of use asset sebesar 5.000 euro dan sebelah kredit ada cash yaitu 5.000 euro. Untuk jurnal yang kedua yaitu yang sebelah debit ada list liability sebesar 1.000 euro dan right of use asset sebesar 1.000 euro di sebelah kredit. Untuk yang C ini pengaruh biaya eksekutori tambahan atau asuransi tahunan sebesar 5.000 euro. Jika Stora Enso harus membayar biaya asuransi tahunan sebesar 5.000 euro langsung ke Sevsil, maka biaya ini adalah biaya eksekutori dan dicatat sebagai beban tahunan. Biaya ini tidak mempengaruhi hak aset guna. Untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Desember pada tahun 2021, 2022, dan 2023 ini sama, yaitu sebelah debit ini ada insurance expense atau beban asuransi sebesar 5.000 euro dan sebelah kredit ada kas sebesar 5.000 euro. Untuk yang D ini, pencatatan nilai wajar aset di akhir sewa adalah 10.000. Jika di akhir sewa tahun ke-10 Stora Enso ini mengembalikan aset kepada Sevsil Storage dan nilai wajar aset tersebut adalah 10.000 euro, maka jurnal pengembaliannya tergantung pada nilai wajar tersebut. Jika tidak ada pengakuan tambahan karena aset kembali ke lessor, kecuali jika ada pengeluaran atau pembayaran tambahan yang perlu dicatat. Misalnya, jika nilai wajar 10.000 euro ini telah disepakati sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian sewa, maka ini hanyalah pengembalian aset tanpa tambahan pencatatan jurnal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 21.5. Jadi, Morgan Leasing Group menandatangani perjanjian pada tanggal 1 Januari 2022 untuk menyewakan peralatan kepada Cole plc. Informasi berikut ini berkaitan dengan perjanjian ini. Yang pertama, jangka waktu sewa guna usaha yang tidak dapat dibatalkan adalah 6 tahun tanpa opsi perpanjangan. Peralatan tersebut memiliki estimasi masa manfaat ekonomis selama 6 tahun. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut kepada lessor adalah 245 pound. Nilai wajar aset pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 245 pound. Lalu yang ketiga, aset tersebut akan dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa, di mana pada saat itu aset tersebut diharapkan memiliki nilai residu sebesar 24.335 pounds, di mana tidak ada yang dijamin. Yang keempat, perjanjian ini mensyaratkan pembayaran sewa tahunan yang sama, dimulai pada tanggal 1 Januari 2022. Yang kelima, kolektibilitas pembayaran sewa oleh Morgan adalah mungkin. Lalu instruction-nya, bulatkan semua angka ke dalam pound sterling terdekat. Poin A, dengan asumsi lessor menginginkan tingkat pengembalian investasi sebesar 8%, hitunglah jumlah pembayaran sewa tahun yang diperlukan. B. Siapkan jadwal amortisasi yang sesuai untuk lessor selama masa sewa. C. Siapkan semua ayat jurnal untuk lessor pada tahun 2022 dan 2023 untuk mencatat perjanjian sewa guna usaha, penerimaan pembayaran sewa guna usaha, dan pengakuan pendapatan. Asumsikan periode akuntansi tahunan lessor berakhir pada 31 Desember dan tidak menggunakan jurnal pembalik.
Jadi, kita akan membahas mengenai poin A dan B, yaitu untuk poin A diperintahkan untuk menghitung jumlah pembayaran sewa tahun yang diperlukan. Nah, jadi nilai wajar aset yang disewakan kepada lessor adalah senilai 245.000 pound, lalu dikurangkan dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin senilai 24.335 pound dikalikan 0,63017 atau nilai sekarang dari 1/8% selama 6 periode, yaitu menghasilkan 15.335 pound, lalu sama dengan 229.665. Lalu untuk poin B, kita diminta untuk mengerjakan jadwal amortisasi sewa guna usaha. Lalu untuk piutang sewanya 245 dikurangkan 46.000 dari pemulihan piutang sewa menghasilkan 199 dan berlaku untuk setelahnya juga. Dan untuk angka dari pemulihan piutang sewa itu didapat dari pembayaran sewa tahun ditambah URV dikurangi dari bunga 8% atas piutang sewa guna usaha. Lalu untuk poin C ini kita diminta untuk membuat kayak jurnal untuk lessor pada tahun 2022 dan 2023. Jadi yang pertama adalah piutang sewa guna usaha senilai 245.000 pound di posisi debit. Jadi piutang sewa guna usaha akan mencakup nilai kini pembayaran sewa ditambah nilai residu nilai kini. Karena lessor yakin bahwa lessor akan menerima kedua nilai tersebut selama masa sewa guna usaha. Yang kedua ada harga pokok penjualan senilai 229.665.000 pound di posisi debit. Meskipun biaya barang yang dijual biasanya mencerminkan nilai persediaan yang dijual, dalam hal ini dikurangi dengan nilai sekarang dari residu, karena lessor akan menerima kembali persediaan tersebut dengan jumlah nilai sisa. Lalu, pendapatan penjualan senilai 245.000 pound pada posisi kredit. Pendapatan penjualan merupakan nilai sekarang dari pembayaran sewa, tetapi tidak termasuk nilai sekarang dari nilai sisa. Artinya, lessor akan mendapatkan nilai sisa, nilai residu kembali pada akhir masa sewa dan dengan demikian belum menjual bagian dari aset tersebut.